Baik, di sini kita akan melanjutkan video part 4 karena terakhir kita videonya hanya sampai part 3. Kemudian seperti biasa buka repeat kalian di versi 2024. Lalu kita harus cek dulu pekerjaan kita terakhir, apakah ada yang kurang rapi. Pergi ke lantai 1. Ya, di sini ada dinding yang tidak kita harapkan nongol ya di tengah-tengah plan. Jadi silakan kita kontrol dengan 3D. Jadi ini close aja dulu. Kemudian pergi ke tab 3D atau CTRL 3 dengan template saya. Shortcut template saya. Kemudian klik WT supaya ini tile kanan dan kiri, W dan T ya. Oke, coba kita cek. Nah ya, ini dindingnya itu harusnya sampai di lantai 2 doang. Jadi kita perlu cek di propertiesnya. Ini base constraints-nya ini hanya sampai lantai, kebetulan dia sampai lantai 1, jadi kita rapiin sehingga di plan-nya itu tidak kelihatan sesuai dengan dana AutoCAD-nya ya. Kemudian ini juga kita cek, kemudian ini dipindahin ke hanya sampai ataupun base constraint-nya itu di lantai 2. Lalu ini terakhir saya rasa hanya ada 3 kesalahan ya. Jadi di Rapid itu memudahkan kita untuk mengontrol bagaimana kita ubah parameternya, dia akan langsung ngikut, modelnya juga akan langsung ikut ya. Nah, kemudian saya fokus akan di lantai 3. Lantai 3 saya coba cek lantai 3 dulu. Nah, ini masih kosong CAD-nya, jadi silahkan di copy dari lantai 1. Nah, saya buka crop view-nya. Sorry, yang di sebelahnya. Nah, di sebelah ini ada lantai 3-nya ya. Jadi biasa tekan copy, icon copy, kemudian pergi ke lantai 3, lalu pakai modify, kemudian paste in place, align to same place. Jadi kalau di SketchUp itu ada namanya paste in place ya. Itu perintah yang sangat saya perlukan. Jadi ini lantai 3-nya dipindahkan aja. Sorry, saya butuh garis referensi ya. Sepertinya ini kolom ini aja. Saya akan snap kemari seperti biasa. Kalau tidak ada snapnya, klik SE aja. Kalau belum ke snap. Nah, kemudian ini harus kita batasin viewportnya. Kita lihat. Nah, viewportnya ini harus kita kecilkan sesuai dengan dananya. Cara mudahnya ada. Pergi aja ke lantai 1, klik viewportnya, kemudian select dan copy. Kemudian di sini juga kalian bisa paste current view, jadi dia udah langsung ke posisi ini. Jadi kita nggak perlu terlalu lama untuk ngukur-ngukur itu. Kemudian tutup aja. Seperti biasa, ini CAD-nya perlu kita gray out ya, ataupun kita opacity kita lebih tipiskan lah, kira-kira seperti itu. Nah, seperti biasa kalau misalnya CAD-nya kalian belum ketemu atau belum dapat, klik aja pakai tab, cari dia pakai tab. Kalau belum kena, tab lagi, klik lagi, tab lagi, klik lagi gitu ya. Oke, lalu klik kanan, override graphic by element, buat halftone, warnanya jangan lupa diganti pakai gray ini aja. Saya rasa itu dark gray ya.
Oke, jadi perlu kita cek apa-apa aja yang nggak perlu di lantai 3 ini berdasarkan cat-nya ya. Jadi seperti ini kolomnya. Kalau kita kontrol di 3D, nah ini project browser ini saya hide dulu dengan menggunakan perintah pj. Nanti juga kalian bisa memunculkannya dengan perintah pj lagi. Oke, jadi saya hide dulu supaya screen saya lebih gede. Nah di sini saya perlu kontrol dari 3D ya. Jadi kalau saya cek di lantai 2, saya perlu pj lagi untuk memunculkan lantai 2. Nah di sini di lantai 2 saya perlu cek kolom ini. Nah posisi kolom ini secara cat-nya kita perlu periksa. Sebentar. Dinding bata. Oke. Saya perlu isolate dengan menggunakan HI keyboard shortcut. Nah ternyata ini ada, berarti kolomnya ini sampai soffit ataupun level bawah dari lantai 3 ya. Dia tidak menerus ke lantai atap gitu. Jadi nah ini view seperti ini bisa kita kembalikan dengan menggunakan klik keyboard HR ya. Jadi di sini saya turunkan ke level 3. Nah ini level 3, kalian bisa attach ataupun turunkan dia menggunakan ini, attach ke lantai ini. Jadi dia nggak kelihatan tuh, kelihatan rapi. Kemudian berikutnya adalah lantai 3 yang ini sama juga, ini tidak sampai di lantai 3, jadi sama aja, klik ini lantai 3, kemudian attach ke atas ya. Kita perlu cek berikutnya di lantai ini apakah kita punya. Ini lantai 3 harusnya tidak ada ya. Coba kita cek di lantai 2. Itulah mengapa kita lebih baik memodelkan di sebelah kiri denah, di sebelah kanan 3D itu hanya itu membantu kita untuk mengontrol ya gitu. Mengontrol kerapian dan mengontrol 2D beserta 3D-nya. Nah, sehingga di lantai 3 kita tidak perlu kolom ini, jadi sama persis, turunkan juga lantai 2. Kemudian attach lantai 2. Oh, sorry. Ini harusnya kita stop di lantai 2, lantai 3. Minus 00. Oke, dia akan attach ke ini, ke lantai 3. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian cek lagi apakah ada yang perlu diedit lagi. Nah tidak ada yang aneh lagi. Nah scope box ini bisa kalian menggunakan dengan ini ya, perintah ini section box, bukan scope box, beda, section box. Atau kalian bisa select model, klik BX saja keyboard shortcutnya, BX ya. Nah sekarang kita lanjut di lantai 3, yaitu ada dinding. Klik PJ dulu ya, dinding. Kita menggunakan wall architectural, kemudian saya ikutin aja dindingnya. Klik trim atau TT, klik lagi, kemudian ini bisa kita copy aja. Yep, copy. Lalu klik objek ini, klik CS atau klik kanan. Ada perintah yang sangat membantu saya sampai saat ini, create similar atau CS ya. Itu akan membuat objek yang sama persis. Ini trim TT kemari juga, copy CC,
atau CO. Ya. Ya. Nah, ini juga sepertinya kita perlu cek berdasarkan cat ini apakah dia ada. Tidak ada. Jadi saya menggunakan isolate atau HI. Klik aja HR lagi. Oke. Kolom ini tidak sampai atas. Ya, kita perlu turunkan sampai lantai 3. Natap ke attach ke floor. Ya. Nah, lanjutkan dinding belakang, jangan lupa dulu. Untuk pintu dan jendela saya rasa kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya, karena itu akan berkaitan dengan pembuatan family di Rapid. Jadi kita pastikan dulu kita finish bagian dinding-dinding roughnya dulu, dinding-dinding utamanya dulu. Bisa dicoba ya. Oke, lanjutkan aja dulu. Copy. Ya, ini juga copy. Jangan lupa pakai perintah CS untuk membuat yang sama atau create similar seperti yang saya buat tadi. Lalu ini ada dinding ya. Nah, dinding ini kita lanjutkan ke depan. Bisa diedit dari sini. Klik aja beberapa kali, klik kiri langsung. Oke. Nah, kemudian kita tutup lantai atapnya. Jadi kita perlu cek di lantai atap ya, di sini ada skylight ya atau atap kaca. Selebihnya itu punya ada duct. Jadi kita coba klik PJ lagi ke lantai atap. Atap. Kita coba cari lantai atapnya. Floor plan. Tidak ada. Silakan search atap. Oke, ini dana lantai atap. Kalau kita cek di data plan-nya, dia ini harusnya level atap. Jadi kita perlu pindahkan dia ke data plan ini. Caranya ganti sheet kategorinya sehingga dia terfilter. Level atap, klik sheet kategori data plan ya, sehingga dia terkategori di bawah subjudul data plan ya. Ke level atap. Nah, di sini kita bisa copy paste lagi denah cat-nya. Yep. Seperti biasa, klik copy icon di sini, lalu pergi ke lantai atap. Lantai atap ya, bukan lantai 2, level atap ya. Modify, kemudian paste, align to same place sehingga dia duduk. Lalu ini move aja, MV pakai klik, lalu klik di sini sehingga dia pas di lokasinya. Again kita harus override lagi by halftone and project lines ya. Apply. Oke. Nah, di sini adalah garis atap ductnya ya. Kemudian di tengah ini atap kaca. Ya. Lalu saya akan gambar ataupun memodelkan
di sini saya tetap menggunakan floor ya, floor, karena itu dark. Saya udah punya ada lantai atap kalau nggak salah di sini. Atap, search aja ya lantai atap. Kemudian bisa menggunakan pick lines di sini. Better kita pakai rectangular dulu karena ini bidangnya tidak terlalu rumit ya, maju mundurnya. Ini juga kita buka di sini. Jadi ini ada atap kaca, kemudian ada dinding di dalamnya. Kita perlu offset 300 ya. Jadi kalian bisa isi offset 300, kemudian terkadang dia itu pas kita klik defaultnya itu di sisi luar, sementara kita mau ke sisi dalam, klik aja spacebar atau klik spasi ya, sehingga gini. Kemudian ini adalah bolongannya, openingnya. Lalu kita bisa klik di sini. Baru kita menggunakan pick lines. Nah, perlu kalian tahu bahwa membuat opening atau soft opening itu bisa menggunakan icon arsitektur. Lalu di sini ada namanya soft opening. Nanti seperti gambar tetra di dalamnya, dia itu akan bisa memotong selagi kita tarik boxnya itu dari atas ke bawah. Jadi dia akan automatically memotong lantainya ya. Itu nanti akan kita aplikasikan. Sementara seperti ini dulu. Oke. Saya perlu langsung dengan menggunakan itu karena dia dari atas ke bawah itu sama rata openingnya. Jadi ini untuk membantu kita dalam kontrol garis opening itu. Jadi dia akan linear. Nah, saya akan buat arsitektur, kemudian soft opening. Lalu di soft opening ini kalian pakai offset 300 ke dalam. Nah, ini. Nah, di sini ada pilihan juga. Dari boundary line itu adalah batas openingnya, kemudian symbolic line itu adalah simbol ya. Simbol biasanya kita ada dash line atau hidden line kayak gini dia ketika ada opening ya. Ini adalah architectural drawing standar lah saya pikir. Lalu ini kita perlu kecilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita kontrol di 3D, klik PJ supaya lebih jelas. Lalu kita klik OK. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya adalah box ini yang perlu kita adjust. Jadi sehingga kenapa saya membuat opening ini di akhir bukan dari awal. Karena ini bisa kita aplikasikan langsung ke lantai bawahnya seperti ini. Jadi dia automatically ngecut ya, ngecut. Nah, ini perlu kita rapikan ke sisi atas. Ya, kalian bisa ikutin langkah saya. Kita coba AL ya, align apakah bisa. Ya, kita bisa align box dari atau kotak dari opening itu dengan menggunakan AL, lalu kita samaratakan supaya rapi seperti ini. Dan ini juga AL. Oke, nah ini dia. Nah, dia akan ngecut, dan benefitnya kita menggunakan ini adalah simbol lainnya ini dia akan langsung merefleksikan di lantai lantai 2. Kita cari lantai 2 dulu. Nah, ini dia merefleksikan lantai 2. Nah, ternyata dari atas sudah kita buat tadi sini. Dia melenceng ternyata. Inilah perlunya kita menggunakan soft opening. Nah, dari sini ternyata kita punya dari CAD-nya itu udah ada openingnya. Maka silahkan ganti ataupun edit. Bukan ini. Ini klik yang cross line ini, hidden line, kemudian klik beberapa kali sehingga dia sudah teredit kembali. Lalu kita align aja
AL, kemudian kemari, atau pakai ini, mungkin kalian sudah lupa AL icon ini, align, sama ratain, ini juga sama ratain, ini juga sama ratain, sehingga openingnya dia akan merefleksikan juga ke atas gitu loh. Nah itulah openingnya. Coba kita cek ya. Nah artinya dari sebelumnya kemungkinan saya itu membuat opening ini tidak center terhadap opening yang bawah gitu ya. Jadi inilah kita benefitnya menggunakan Revit. Jadi kita bisa kontrol dari lantai bawah ke atas dengan secara 3D, dan ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menyempurnakan ataupun meminimalisir kesalahan pada gambar kita. Nah, jadi seperti yang saya bilang, nah ini di lantai 3 kita perlu cek juga lantai 3 openingnya gimana, apakah sudah beres. Nah ya benar, lantai 3 udah juga, openingnya sudah ada. Lantai 2 sudah ada, lantai 1 tidak ada karena tidak kelihatan ya. Nah jangan lupa di save. Oke, jadi kita perlu cek lagi secara 3D ya, apa yang kurang rapi sebelum part 4 ini selesai. Saya akan perlu cek dulu ya, ini seperti ini. Klik TB aja, tab view ya, supaya full. Oke, di sini udah. Section boxnya saya nonaktifkan dulu biar kelihatan lebih clean. Ya, saya perlu rapikan ini. Bisa controlling di 3D juga. Klik SL atau split line, TR seperti di AutoCAD. Sama juga pick lines, SL. Ya, kurang lebih sama. Klik OK dulu. Ini saya perlu cek. Nah, untuk controlling ini pastikan semua terjoin ya. Klik J mau join ke atas ya. Saya biasanya menggunakan HI untuk melihat kondisi dari spesifik detail ya. Contohnya ini saya melihat ada garis, saya harus pastikan ini tidak ada garis supaya sama rata ya. Jadi saya perlu AL, kemudian sama ratakan dengan dindingnya. Ini juga AL, sama ratakan dengan dindingnya. Klik OK dulu. Klik join. Yap. Ini kita perlu cek finishingnya, finishing plaster. Oke, sudah. Klik edit type, finishingnya plaster. Oke, sudah sama. Kita klik HR lagi supaya kelihatan full. Iya, oke. Nah, level 1 saya perlu cek dulu. Ya, filter rooms, saya perlu delete roomsnya dulu. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan
pintu dan jendela ya. Jadi silakan aja ikutin tutorial saya di video berikutnya. Saya coba 3D dulu, cek. Sebelum kita close video ini, saya perlu pastikan dulu semaksimalin untuk lebih rapi ya, karena meskipun belum jadi tapi kita pastikan dia lebih rapi. Nah, ini klik J aja, join ya, sehingga dia tidak ada garis overlap di sini. Ini juga ya, ini seperti ada bolongan. Oke, ini tidak boleh seperti ini ya, jadi harus di align kemari. Oke, masih ada juga, coba tarik ke depan. Nah ya, baru align lagi, AL. Ya, udah ketutup. Saya rasa kita perlu sampai atas kolom ini, jadi harus buat ke lantai atap ya, kurang lebih seperti ini. Ini lantai atap, saya perlu cek ini lantai 150. Saya samain aja, match dengan ini, kemudian saya join. Iya, saya join detach. Oke. Nah ya, saya perlu join. Nah, dia kelihatan lebih smooth. Juga saya perlu join. Jadi kalau misalnya objek kalian ini tidak rapi dan kesulitan ketika di join, juga tidak kelihatan mulus atau smooth gitu ya, Rapid itu menyediakan namanya line work dari Modify. Di sini ada line work. Nah, kalian bisa men-select line itu atau menghidden line-nya ya, dengan meng-override ya, dengan menggunakan hidden lines seperti ini. Bukan hidden lines, invisible line, sorry. Nah ini, ya seperti. Jadi tidak masalah kalau misalnya kalian susah ataupun agak kewalahan menemukan smooth areanya itu seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan line wake ya. Begitupun juga di 2 dimensi nantinya, di detailingnya ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini saya perlu cek lagi apakah sudah sama rata. Kenapa tidak mau join? Saya coba cek lagi. Tidak mau join juga, klik LW aja, sama aja. Nah, jadi jangan membuat hal ini tidak bisa, kalian stuck. Ada beberapa alternatif lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sisi ini udah rapi. Sisi ini kita perlu cek lagi. Ya, jadi hal-hal seperti ini tuh harus kita perlu pastikan. Nah, ini saya kira kita perlu kolomnya ini sampai atas, ke lantai atap, detach ya. Sorry, level atap top offset itu masih minus. Nah, ini dia, naikin dia 150 karena tebal ini ya, tebal atap. Kemudian join. Iya, ini saya perlu pastikan ini apakah sudah terjoin. Iya, sudah. Saya pastikan lagi nih apakah udah align. Yep. Iya, sudah terjoin. Pastikan lagi apakah ini sudah sama rata. Kalau misalnya itu mengganggu sama kalian, klik LW aja, invisible. Ini juga sama persis, line aja, line walk, sorry, invisible aja. Iya. Sorry,
Ya, kurang lebih seperti ini, sudah kelihatan lebih smooth ya. Yang di depan saya coba join lagi. Iya. Saya kira tools dari join ini akan lebih membantu kita ya ke depan untuk permodelan yang lebih rapi. Oke, udah smooth. Ini ya sudah smooth juga. Nah, ini ada wall yang tidak join ya. Coba saya trim kemari, TT. Tidak juga. Coba saya unjoin. Switch join, SJ. Tidak juga. Coba dia tarik keluar. Remove constraint. Nah, apa yang terjadi? Ini juga align dia ke sisi ini, AL. Oke, baru align kemari. Iya, seperti ini kurang lebih. Oke, ini juga sama persis. Tarik keluar, align kemari. Ya, ini sama rata. Ini pastikan apakah ada yang tidak terjoin. Kalau misalnya seperti biasa LW, kalau misalnya tidak bisa. Ya. Ini juga di bawah ada LW. Nah, baik, satu lagi kita punya opening di depan ini ya. Jadi kita perlu ke lantai 3. Ini seingat saya kita punya opening kaca di sini. Nah, ini dia openingnya. Coba kita ke lantai 2. Ya, lantai 3. Nah, ini dia lantai 2 ini ada opening di sini. Opening, coba saya select cat-nya dulu, HI. Saya cek lantai 3. Nah, ini openingnya di sini. Jadi kita harus tambahkan openingnya dengan menggunakan ini aja. Kita satuin sama ini. Sorry. Tidak bisa. Saya perlu cek di 3D ya. Apakah itu sama? Ctrl 3. BX. Dia itu turun dari atas ke bawah ini. Ya, harus dibedakan karena saya kira itu berbeda ya levelingnya. Jadi klik aja ini CS atau create similar, klik boundary-nya ini. Jadi pada saat itu saya menggunakan dinding bata di bawahnya untuk penopangnya. Jadi saya akan buat dulu openingnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kontrol dia dari 3D, tarik ke bawah sehingga dia ada opening seperti ini. Oke, lalu di lantai 2 saya perlu cek apakah openingnya terus ke bawah. Saya kira ini akan jadi opening satu lagi karena ini akan langsung ke kamar orang tua. Ini edit sketch, jadi dia hanya selebar ini karena di sini ada dinding. Yap. Jangan lupa berikan simbolnya, symbolic line dari sini kemari, sini kemari, ini kemari, dan ini kemari. Nah, dari sini nanti kita akan menemukan beberapa kesalahan yang dulunya saya lakukan pada saat penggunaan penggambaran di
Ruko ini, karena pada saat itu fase konsultan. Jadi saya kira juga akan banyak kita temukan di sini kesalahan-kesalahan. Jadi itulah mengapa saya memang memutuskan untuk beralih ke Revit, di mana ini akan membantu saya dalam controlling gambar saya ya gitu. Meskipun ada beberapa kelemahan dari Revit itu sendiri, tapi overall saya udah terbantu. Ya, ini openingnya. Lalu di lantai 2 kita perlu opening lagi. Klik aja architecture, shaft, lalu buka dia dengan ini. Jangan lupa klik simbolik lainnya, lalu bisa pick line karena ini udah ada referensinya. Again, kontrol lagi di 3D. Nah, ini dia ketinggian. Ya, jadi kita hanya perlu, ya kalau kalian mau lebih rapi bisa di align. Ya ini di align sehingga openingnya itu kurang lebih sama rata terhadap ininya. Oh, sorry. Iya, ini dia. Jadi opening ini agak tricky ya, karena dia objeknya tidak ada. Dia kalau tidak diselect itu dia kelihatan hilang gitu. Jadi ada baiknya klik aja kayak gini, drag klik, kemudian FL ataupun filter di sini, check non shaft opening. Jadi kalian bisa select ya. Nah, ini dia. Dan ini opening harus kita pin ya ketika sudah selesai. Nah, kita perlu cek lantai 2. Ya. Oke, garisnya tidak kelihatan, berarti ini kurang turun. Kurang naik, kurang naik. Nah, ya. Saya select dulu high. Nah, ini dia garis openingnya ya. Oke, ini sudah. Pastikan semua udah rapi. Oke. Berikutnya kita akan lanjut ke pembuatan jendela dan pintu. Oke. Saya akan posting di part kelimanya. Terima kasih.